Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di penghujung acara ini sama santri-santri kita akan mencoba menerangkan beberapa metode spiritual yang ditanyakan oleh saudara-saudara kita. Tadi ada yang bertanya mengenai menggunakan pusaka secara langsung tanpa perlu latihan. Karena banyak saudara-saudara kita yang ada di luaran sana itu memiliki pusaka. Apakah dalam hal ini berwujud keris, apakah dalam hal ini berwujud mustika dengan penamaan-penamaan yang cukup unik lainnya. Namun ketika menggunakan akan pusaka semar, raja pengasihan, tasbih, dan lainnya, itu tidak diajari dengan beberapa metode spiritual. Mereka mengatakan bahwasanya cukup dibawa, cukup dipakai, maka langsung memiliki manfaat spiritual. Kita kupas terlebih dahulu. Beberapa benda spiritual yang ada di Nusantara. Apakah hal ini berwujud keris serta pusaka lainnya? Hal ini merupakan bagian dari metode doa spiritual. Yang mana? Karena orang-orang dahulu tingkat keyakinannya perlu dipancing dengan beberapa metode spiritual, maka muncullah beberapa keris yang memiliki dapur tertentu. Karena dapur maupun pamor ini sebagai perwujudan doa kita kepada Sang Hyang Sejati. Yang namanya perwujudan doa itu kan harus ngerti tata cara niatnya. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan tata cara ngecakno ngilmunya. Contoh, diri Anda ini diberikan HP iPhone. Kemudian cukup digunakan. Bagi orang yang tidak pernah menggunakan HP sama sekali, maka akan kebingungan untuk mengoperasionalkan iPhone. Maka secara logika spiritual, orang semacam ini jika disuruh untuk menggunakan pusaka, mempraktekkan pusaka, pastinya akan kebingungan. Beda dengan orang-orang zaman dahulu yang mereka sudah mendisiplinkan diri untuk melatih ilmu olah rasa. Ilmu olah rasa ini berkenaan dengan tata cara menghadapi kehidupan spiritual yang terjadi di sekitar kita. Dan apakah orang zaman sekarang mengetahui akan ilmu olah rasa? Jawabannya jarang sekali. Karena waktunya ini lebih banyak digunakan untuk scroll TikTok, main media sosial, dan beberapa hal lainnya. Maka menurut saya kurang tepat jika ada seseorang yang langsung disuruh menggunakan benda spiritual tanpa diajari langkah-langkah dasar spiritualnya. Karena tidak semua orang dalam hal ini memiliki tingkat kepekaan spiritual yang cukup tinggi. Ada beberapa orang yang memang wadah spiritualnya perlu dilatih untuk dibuka terlebih dahulu. Dan wadah spiritual yang sudah terbuka ini bukanlah jaminan bahwasanya benda spiritual tersebut bisa dipergunakan.
Orang tersebut juga harus dilatih untuk penyatuan ruhaniyah. Penyatuan ruhaniyah ini diibaratkan seperti pisau. Pisau ini dapat dipergunakan untuk mengiris sayur, mengiris daging, yang pastinya pisau ini harus dalam keadaan tajam. Agar pisau ini dalam keadaan tajam, maka perlu diasah. Seperti halnya keadaan spiritual, agar bisa memanfaatkan energi spiritual dari sebuah benda perlu diasah. Dan cara mengasahnya dengan metode penyatuan ruhaniyah, yang mana di luaran sana mereka kebanyakan tidak paham, tidak mengerti akan keilmuan ini. Maka dari beberapa saudaraku sering nelpon, sering video call kepada saya, Kang, saya sudah menggunakan memiliki benda spiritual ini dari fulan, fulana, mengapa tidak mendapatkan hasil spiritual? Karena metode spiritualnya tidak diajarkan dengan benar. Dan mungkin orang yang bersangkutan tidak paham dengan ilmu ini. Maka dari hal tersebut, monggo saya persilahkan jika saudaraku ingin mempelajari keilmuan spiritual ini lebih mendalam, saya persilahkan monggo bisa silaturahmi ke tempat praktek saya, ataupun dalam hal ini bisa menghubungi saya. Insya Allah nomor saya akan tertera di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dari saya, Kisah Berang Alam.